semua prinsip-prinsip Al-Quran itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya kenapa di antara nama lain Al-Fatihah yang terkenal itu adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ummul itu artinya induk, ibu, Al-Kitab induknya Alkitab. Jadi semua kitab itu induknya adalah Al-Fatihah. Nama lainnya adalah Ummul Kitab atau juga Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran? Karena mengandung prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Quran secara menyeluruh. Jadi semua prinsip-prinsip Al-Quran itu, ini hebatnya Al-Fatihah, ada di dalam Al-Fatihah. Semua prinsip-prinsip atau ajaran Islam itu semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Makanya inilah kenapa Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan adalah terkait dengan keutamaan Al-Fatihah ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu menjadi rukun dari ibadah salat. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena saking pentingnya Al-Fatihah. Di antara keutamaan yang lain adalah semua prinsip Al-Quran itu semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Minimal ya, sahabat MQ, ada 9 prinsip Quran yang terdapat di dalam Al-Fatihah. Yang pertama adalah nikmat-nikmat Allah kepada makhluknya. Prinsip pertama, bahwa Al-Fatihah itu menggambarkan bahwa semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat itu kan kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata naima. Naima itu artinya lapangnya hidup, kesenangan, kelembutan, kondisi yang nyaman dan baik. Pokoknya semua kesenangan hidup yang kita terima itu namanya nikmat. Dan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim dan An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan nikmat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha untuk menghitung-hitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Ini saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai la tuhsuha, walaupun kita menghitungnya dengan menggunakan alat yang tercanggih sekalipun itu tidak akan bisa menghitung saking banyaknya. Nah, surat Al-Fatihah ini menggambarkan tentang bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua kehidupan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya yaitu surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Sahabat MQ, Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Nah, dijelaskan rabbil alamin. Allah itu adalah Rabb seluruh alam. Di sini tidak disebut ilahil alamin, tidak disebut Tuhannya seluruh alam, tapi Rabbil alamin. Jadi Rabb itu maknanya, sahabat MQ dan Kang Huda, makna Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan kenikmatan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang membimbing, yang mendidik. Bahkan kata ahli tafsir, makna Rabb itu ada sampai 50 makna. Jadi surat Al-Fatihah ayat yang kedua ini secara tegas bahwa kenapa Allah dipuji, karena Rabbil Alamin, Allah itulah yang memberikan semua kenikmatan kepada seluruh alam. Nah, ini prinsip yang pertama. Makanya kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah semata-mata nikmat dari Allah. Dan nikmat yang paling harus kita syukuri, yang kadang kita lupakan, yaitu nikmat ijad. Apa itu, Ustaz? Apa tuh Kang Huda? Nikmat ijad itu artinya nikmat dijadikannya kita sebagai makhluk yang namanya manusia. Ini sebetulnya nikmat yang paling tinggi, karena kalau kita muhasabah, Allah itu kuasa menjadikan kita batu kan? Bisa jadi apa saja gitu bisa ya? Bisa jadi apa saja benar, kan? benar. Bisa jadi batu, jadi daun, atau jadi kucing misalkan, jadi ayam.
Tapi kenapa Allah menjadikan kita manusia? Nah, ini yang disebut sebagai nikmat ijad. Nikmat dijadikannya Allah, nikmat Allah menjadikan kita sebagai manusia. Nah, ini nikmat yang pertama yang harus kita sadari, bahwa hidup kita ini semata-mata adalah ada karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pergantian siang dan malam. Iya. Adanya udara yang kita hirup sehari-hari, air, tumbuhan, makanan, dan semuanya yang tidak terbatas ini, dan termasuk dari mulai tubuh kita, ujung rambut sampai ujung kaki, darah, jantung, kemudian paru-paru, liver, ginjal, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, terutama ayat yang kedua, kita harus merasakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu hanya bagi Allah. Tidak ada pujian kecuali hanya kita peruntukan untuk Allah. Kenapa? Rabbil alamin. Karena Allah itu adalah Rabb semesta alam. Salah satu di antara mana Rabb itu adalah yang maha pemberi kenikmatan. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi manusia itu harus menyadari bahwa dia hidup itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhlas. Jadi kita itu selain daripada menyadari bahwa hidup ini adalah ikhlas, maka prinsip yang kedua yang ada dalam Al-Quran dan sudah ada dalam Al-Fatihah adalah hidup itu harus ikhlas. Kenapa? Karena Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima berfirman, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu itu artinya hanya untukmu satu-satunya ya Allah ibadah ini. Kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepadamu. Nah, itu kan menunjukkan apa? Keikhlasan. Ikhlas itu kan artinya murni. Betul. Makanya kenapa berasal dari kata khalis, murni. Kenapa disebut susu murni, Kang? Ya, karena tidak ada campuran. Nah, gitu ya? tidak ada campuran. Kan susu itu kan keluar dari sapi ya. Tidak ada tercampur dengan darah dan air kencing sapi. Iya. Makanya disebutnya khalis. Labanun khalisun, susu yang murni, tidak ada campuran dari keluarnya dari tempat yang sama tapi tidak tercampur. Ini Masya Allah. Iya. Maka demikian pula dengan ibadah kita. Ibadah kita itu harus betul-betul murni, tidak boleh tercampur dengan keinginan dunia, jangan juga tercampur dengan harapan mendapatkan pujian daripada selain Allah, dari makhluk. Nah, ikhlas ini tergambar dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Bahkan dipertegas lagi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi beribadah dan meminta itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip Quran itu menjelaskan bahwa hidup itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca dalam doa iftitah ya dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki pengorbananku, wa mahyaya hidup, wa mamati dan matiku, lillahi hanya aku persembahkan kepada Allah rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nah, ini prinsip yang kedua dalam Al-Quran, hidup itu harus ikhlas. Kenapa mesti ikhlas? Nah, kalau kita ikhlas, hidup itu pasti bahagia dan ringan. Kenapa orang merasa hidupnya susah, penuh dengan penderitaan? Karena tidak ikhlas. Kalau kita hidupnya hanya mencari pujian dari makhluk, pasti akan capek, Kang. Ingin mendapat pujian dari makhluk itu pasti akan capek. Beda kalau kita ibadahnya hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Kenapa? Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui, dan Allah itu tidak akan pernah PHP. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau manusia, yang namanya manusia itu mahalul khata wa nisyan, tempatnya lupa dan salah. Bisa saja dia berjanji kemudian dia lupa. Kita bisa kecewa. Kita mengharapkan pujian dari istri kita atau dari suami kita, dari bos kita, ternyata tidak dipuji.
usaha kita, nah pasti akan kecewa. Tapi kalau ingin mendapatkan pujian dari Allah, selamanya tidak akan pernah kecewa. Jadi ikhlas itu akan membuat kita bahagia, mudah, menyenangkan. Cirinya itu, Kang. Jadi kalau kita hidup itu tidak bahagia, sulit, ruwet, rumit, penuh dengan kekecewaan, itu berarti belum ikhlas. Nah, gitu. Iya. Simpelnya gitu ya. Simpelnya. Jadi kalau kita misalkan sebagai suami tiba-tiba pulang ke rumah, tiba-tiba tidak mendapatkan apresiasi dari yang di rumah, lalu kecewa. Nah, itu berarti belum karena Allah. Seorang istri di rumah sudah melakukan aktivitasnya sebagai istri dan ibu, sudah semaksimal mungkin, tiba-tiba tidak diapresiasi oleh suaminya, dingin aja suaminya itu. Nah, kemudian istrinya kecewa, berarti itu belum karena Allah. Betul. Jadi kalau kita karena Allah, mau dipuji tidak dipuji tetap bahagia. Kan? Makanya kita itu harus selalu berdoa ya, Allahumma ij'alni minal mukhlasin, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ikhlas. Nah, ini prinsip yang kedua. Jadi mengajarkan keikhlasan dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ini semata-mata hanya menghamba kepada Allah dan hanya menghamba kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Contoh ringan aja dalam kehidupannya. Kalau seorang suami, dia ketika akadnya itu berjanjinya kepada Allah, itu pasti suami itu setia kan? Akad nikah ini ya, yang dimaksud. Iya, maksudnya akad nikah gitu. Karena dia akadnya berjanjinya kepada Allah. Suatu saat ketika dia menjalani rumah tangga, mendapatkan kekecewaan dari istrinya, dia akan pergi atau akan tetap setia dengan istrinya kalau karena Allah? Ya, setia ya Ustaz. Akan setia, akan mempertahankan. Karena akad itu adalah sesuatu yang sangat sakral, bahkan sampai aras saja bergoncang. Akan dipertahankan. Kenapa? Karena suami yang cinta kepada istrinya karena Allah, cintanya itu tanpa syarat. Hebat nggak Kang nih? Masya Allah. Iya. Tapi kalau suami cinta kepada istri karena istrinya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena turunannya, suatu saat ketika menjalani rumah tangga bertemu dengan kekecewaan, dia akan meninggalkan istrinya. Kenapa? Bukan karena Allah. Suatu saat istrinya misalkan tidak cantik lagi, atau ada ujian ya, Ustaz, ya. Atau suatu saat istrinya itu melakukan perbuatan yang kurang baik, pasti dia akan meninggalkannya. Kenapa? Akan kecewa. Makanya kenapa doa pengantin itu Kang, barakallahu laka wa baraka. Nah, diulang lagi. Apa maknanya? Maknanya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan laka kepadamu saat Allah uji kamu dengan sesuatu yang manis, anugerah. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan kepadamu saat diuji dengan sesuatu yang pahit. Bertemunya dua insan itu pasti akan beda pemikirannya, beda kebiasaannya. Tentu saja akan ada sesuatu yang berbeda, tapi mudah-mudahan perbedaan itu menjadi berkah kalau semuanya karena Allah, ikhlas. Kita mendidik anak Kang, kalau ikhlas, disuruh sholat masih susah, kadang sholat kadang tidak, tapi kalau ikhlas mah akan terus sabar gitu. Benar. Karena bukan karena anaknya, tapi karena apa? Karena Allah. Kalau kita ikhlas pasti tidak akan mudah marah. Kalau kita ikhlas tidak akan mudah jengkel. Makanya prinsip yang kedua kita harus pahami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prinsip yang ketiga, Al-Fatihah itu mengajarkan untuk memohon dikaruniai sahabat-sahabat yang soleh, memohon agar kita meminta kepada Allah dikaruniai sahabat-sahabat yang soleh. Karena hidup itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya kenapa di dalam Al-Quran manusia itu bahasa Arabnya adalah al-insan. Al-insan itu maknanya adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kang Huda, ketika Nabi Adam diciptakan di mana pertama Kang? Di surga. Di bumi atau di surga? Surga. Surga itu kan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ternyata Nabi Adam belum merasakan nikmat. Kenapa? Belum ada pasangan. Walaupun Nabi Adam hidup di surga, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, masih kurang.
Kenapa? Karena manusia, senikmat-nikmatnya manusia punya segala-galanya, walaupun di surga kalau hidup sendiri tetap terasa ada yang kurang. Sehingga Allah memberikan kepada Nabi Adam seorang pasangan, yaitu Hawa, Siti Hawa. Makanya kenapa disebut al-insan, manusia itu adalah makhluk yang akan bahagia ketika ada teman. Oh, itu makna al-insannya begitu, Iya. Ustaz. Ada teman hidup. Sehingga Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman rogiban sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang kepada sunnahku, maksudnya kepada pernikahan, maka bukan termasuk golonganku. Iya. Kecuali binatang yang hidup sendiri gitu ya. Bahkan Nabi Adam pun segala ada tetap saja beliau ingin ada yang menemani. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini prinsipnya apa? Ketika kita memilih pasangan hidup, pintalah pasangan hidup yang soleh. Soleh, iya betul. Kita punya teman sekantor, punya teman di sekolah, di kuliahan, dimanapun, pilihlah teman-teman, sahabat kita itu adalah sahabat-sahabat yang akan menggandeng tangan kita kemana? Ke surga. Nah, gitu kan. Enggak hanya jadi teman dunia gitu, iya, Ustaz. bukan hanya di teman dunia, tapi teman-teman yang memang temannya itu akan bertemu lagi nanti di mana? Di surga. Di surga, di akhiratnya Allah. Kan teman itu termasuk pasangan ya, Kang. Pasangan, apalagi pasangan. Iya, iya. Pasangan itu bisa memberi syafaat loh, Kang. Pasangan maksudnya hidup, suami istri kita atau ya. suami. Kalau kita punya istri solihah ya, kita teh nggak soleh, pasangan kita bisa meminta Allah. Atau mungkin kita punya suami soleh. Nah, suami yang soleh itu bisa juga mengangkat kita ke surga. Jadi termasuk teman kita. Kang Huda punya teman-teman di MK ini, teman-teman yang baik. Ada Kang Helan, sebut satu-satu ya. Ada Kang Dava, ada Kang Ateng, ada Kang Fadli. Dan yang lain-lain gitu. Dan Kang Rizky, nah harus disebut. Ini teman-teman yang soleh itu nanti akan bisa membuat kita bersama-sama lagi nanti di surga. Makanya di dalam surah Al-Fatihah ada tuh prinsip Quran memilih dikaruniai sahabat yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, beri nikmat ya. Siapa mereka? Para nabi, sidikin, syuhada, dan orang-orang soleh. Artinya secara tidak langsung surat ini, ayat ini mengajarkan kepada kita kalau punya teman, pilihlah teman yang soleh. Karuniakan kepada kami ya Allah teman-teman yang soleh. Malah di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama atau gaya hidup temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Bahkan nanti kita akan dipertemukan di akhirat itu dengan sahabat-sahabat kita ketika kita di dunia. Kalau kita sahabat kita yang sering kita temui itu adalah ahli pengajian, ahli Quran, nanti kita akan dikumpulkan dengan ahli pengajian, ahli Quran, sahabat-sahabat yang soleh itu. Kalau kita, teman kita di dunia ini adalah ahli mabuk, ahli judi gitu ya, nanti di akhirat itu kita akan dikumpulkan dengan ahli mabuk dan ahli judi. Gitu. Makanya fal yukhalil, fal yandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang hendak kalian bersahabat. Jadi kalau sekedar kenal, kita boleh kenal dengan siapa saja. Tapi kalau untuk dijadikan sahabat, kita harus pilih-pilih. Nah, ini prinsip yang ketiga ya, memohon untuk dikaruniai sahabat yang solih. Apalagi pasangan hidup gitu. Teman saja harus yang solih, apalagi pasangan hidup. Benar. Karena pasangan hidup itu nanti yang akan melahirkan generasi yang solih. Iya. Biji yang bagus itu akan tumbuh di tanah yang subur. Kalau bijinya bagus, tanahnya tidak subur, akan tumbuh jadi tanaman nggak, Kang? Ya, tidak ya, susah. Bakal susah sih. Bakal susah. Susah sekali. Makanya dalam hal menikah itu lebih dari memilih teman biasa, tapi teman hidup kan. Karena pernikahan itu adalah ibadah paling panjang, sekolah paling panjang. Kita dengan orang tua kita pasti akan berpisah.
dengan teman sekuliah kita akan berpisah, dengan anak kita akan berpisah. Tapi akan menyertai kita selama-lamanya adalah pasangan kita. Makanya ada dua wanita yang harus kita muliakan dalam hidup ini. Satu adalah ibu kita. Kenapa? Karena dialah yang telah melahirkan kita antara hidup dan mati. Yang kedua adalah istri kita. Kenapa? Karena dialah yang telah dengan keikhlasannya mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anak-anak kita demi kita. Masya Allah. Dalam Ustaz. Iya kan, Insya Allah. Nah, ini doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu mendoakan pasangan kita, mendoakan anak kita, mendoakan teman-teman yang di kantor yang kita temui. Ya Allah, karuniakanlah saya, kalau saya dia ada dimanapun itu, teman-teman saya itu adalah teman-teman yang solih gitu. Itu di dalam sholat kita kan. Jadi kalau kita sholat ya sahabat MK, ihdinas siratal mustaqim itu bukan sekedar meminta hidayah untuk diri kita, karena nanti domirnya kami, artinya mendoakan istri kita, itu situ ada mananya. Mendoakan anak kita, mendoakan teman-teman kita. Jama ya Ustaz. Jama, bentuknya banyak. Jadi prinsip Quran adalah kalau kita punya teman, sahabat, karuniakanlah sahabat yang soleh. Kemudian yang keempat, mewaspadai sahabat-sahabat yang jahat. Jadi jangan sampai kita dikaruniai sahabat-sahabat yang jahat. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang murkai. Orang-orang yang maghdub itu artinya dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan, yaitu Yahudi. Jadi jangan sampai kita punya sahabat, dia punya ilmu tinggi tapi tidak pernah ada amalnya. Waladdallin, dan juga orang-orang yang sesat, jauhkan kami ya Allah. Siapa orang yang sesat itu? Orang yang banyak amal tapi tidak punya ilmu, yaitu orang-orang Nasrani. Kemudian prinsip yang kelima, nama-nama Allah yang baik. Jadi Al-Quran itu, surah Al-Fatihah itu prinsipnya itu adalah mengajarkan tentang nama-nama Allah yang baik yang disebut sebagai Asmaul Husna. Terutama nama Allah dua nih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Sebab prinsip yang melandasi hubungan manusia dengan Allah adalah Rahman, kasih sayang Allah. Oleh karena itu sampai diulang 2 kali dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Jadi hubungan kita dengan Allah itu karena kasih dan sayangnya, itu Asmaul Husna. Kemudian prinsip yang keenam adalah istiqomah. Jadi hidup itu harus istiqomah, artinya tegak lurus, konsisten dalam kebenaran. Jangan sampai mudah tergoda karena ada rayuan duniawi. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang mustaqim itu istiqomah, lurus gitu. Jadi hidup itu harus lurus. Lurus itu artinya tauhid kan. Tauhid itu artinya tegak lurus kepada Allah. Dimanapun kapanpun kita berada, kita harus merasa sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak berani untuk melaksanakan perbuatan maksiat dan selalu berusaha untuk mengamalkan amal soleh. Nah, kemudian yang ketujuh, prinsipnya adalah bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan ada selamanya, pasti akan ada akhirnya berupa kiamat, artinya hari akhir dan persiapan untuk menghadapinya. Jadi prinsip Quran itu bahwa yang namanya dunia itu pasti akan berakhir. Makanya kita harus memiliki keimanan kepada hari akhir. Ini prinsip Al-Quran. Jadi jangan sampai manusia itu berusaha di dunia hanya untuk sekedar mencari kesenangan dunia, tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu walau bagaimanapun lebih baik daripada dunia. Hari akhir dan persiapan untuk menghadapinya yaitu surat Al-Fatihah ayat yang ke-4, Maliki Yaumiddin. Allah itulah yang memiliki hari pembalasan. Nah, jadi nanti keyakinan kepada hari akhir ini yang akan menjadi semangat kita dalam beramal. Bahwa kita beramal di dunia ini bukan hanya sekedar untuk mencari kesenangan dunia, tapi bagaimana setelah kita meninggal dunia kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang didolimi, dia jangan sampai bersedih. Jadi keyakinan kepada hari akhir itu akan membuat kita terhindar dari penyakit stres kan. Kecewa kan, karena orang itu
kalau dia tidak menemukan keadilannya pasti akan stres. Saya seolah-olah merasa didolimi, saya seolah-olah merasa tidak adil hidup ini, padahal Allah itu maha adil. Maha adil. Apa buktinya Allah maha adil? Maliki yaumiddin. Allah lah nanti akan menegakkan keadilan nanti pada hari pembalasan. Makanya hati-hati kepada orang yang suka dolim tuh. Kata Rasulullah, di dunia ini ada orang yang punya penyakit muflis. Muflis itu artinya tidak beruntung, bangkrut. Orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut atau orang yang mandul? Kata sahabat, orang yang tidak punya anak. Salah, kata Rasulullah. Justru orang yang bangkrut itu adalah orang yang bisa jadi dia punya banyak anak tapi tidak ada satu anaknya yang soleh gitu. Wah, iya. Jadi dia yang kedua bisa jadi dia punya amal banyak, tapi si amalnya itu habis. Kenapa habis? Karena diberikan kepada orang yang sudah terzoliminya. Ini saya didolimi oleh orang ini, saya didolimi oleh orang ini. Nanti kok oleh Allah amal kebaikannya dikasih terus. Dan itu akan dituntut di hari akhirat. Kalau antara yang didolimi dan yang mendolimi tidak terjadi saling memaafkan ketika ada di dunia, maka akan ditegakkan nanti di akhirat. Makanya bagi orang yang didolimi, tenang saja, bahagia saja. Kalau kita diomongkan sama orang, didolimi sama orang, difitnah oleh orang, berarti itu pertanda Allah akan memasukkan kita ke surga gitu dengan amal dia. Benar. Kang Huda dan sahabat MQ, kita setelah ini masuk ke dalam fadilah surat Al-Fatihah yang merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan dulu sedikit terkait dengan surat Al-Fatihah yang merupakan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an. Nah, tadi prinsip yang pertama yaitu nikmat Allah kepada makhluknya, surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Prinsip yang kedua, ikhlas dalam beribadah, surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Kemudian prinsip yang ketiga, memohon dikaruniai sahabat yang solih, surat Al-Fatihah ayat yang keenam dan yang ketujuh. Lanjutannya ya sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Prinsip yang keempat, mewaspadai sahabat-sahabat yang jahat, surah Al-Fatihah ayat yang ketujuh. Tapi di ujungnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian prinsip yang kelima, nama-nama Allah yang baik, terutama nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, surah Al-Fatihah yang pertama dan yang ketiga. Asmaul Husna di Al-Quran itu nanti prinsipnya selalu pasti akan senantiasa mengingatkan kita bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian yang prinsip yang keenam, istiqomah, surah Al-Fatihah yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Makanya ada doa dari Rasulullah yang sering dibaca sebagaimana hadis dari Ummu Salamah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hati saya atas agamamu. Prinsip yang ketujuh, iman terhadap adanya hari akhir dan persiapan untuk menghadapinya. Bahwa kita ini hidup bukan hanya sekedar di dunia, tapi ada kehidupan setelah dunia, itu kehidupan akhirat. Surat Al-Fatihah ayat yang keempat ya, Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian prinsip yang kedelapan, urgensi doa dan ada berdoa. Nah, jadi kita ini sebagai manusia harus banyak-banyak untuk berdoa. Surat ini, surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu mengandung doa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa, dan permintaan atau doa yang harus utama kita minta pada Allah yaitu minta hidayah. Ini yang pokok. Sebelum minta yang lain, yang paling pokok itu adalah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah kalau dibandingkan dengan dunia dan isinya itu lebih bernilai hidayah. Makanya Qarun walaupun dia memiliki harta yang begitu banyak, tidak terhitung di dalam Al-Quran sebagai orang yang punya kenikmatan. Fir'aun memiliki kekuasaan, harta dan pengaruh yang sangat tinggi, tidak disebut sebagai orang yang punya kenikmatan. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah. Qarun itu kan akhirnya dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah dengan harta dan dirinya. Fir'aun ditenggelamkan ke laut merah. Akhirnya kan harta yang dia miliki tidak ada artinya. Berarti hidayah itu lebih mahal. Bahkan Bilal bin Rabah yang secara duniawi tidak punya apa-apa, tapi Rasulullah SAW memberikan kemuliaan semulia-mulianya
memberikan ke derajat setinggi-tingginya karena hidayah yang Allah berikan kepadanya. Sampai Rasulullah mengatakan, nanti yang akan menggendongku atau yang akan memapahku bersamaiku, memegang tanganku untuk masuk surga pertama kali, sahabatku yang bernama Bilal bin Rabah. Ini luar biasa. Makanya kenapa kan kalau kita kata itu ihdinas siratal mustaqim, itu harus betul-betul dijiwai gitu. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang benar. Nah, yang terakhir, umat kita, umat Islam itu adalah umat yang satu. Hal ini karena surah Al-Fatihah menggunakan bentuk jama'. Bahkan doa yang dicantumkan pun dalam bentuk jama'. Seperti misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu domirnya nahnu, kami, hanya kepadamu kami beribadah, tidak hanya kepadamu saya kan. Artinya umat Islam itu adalah umat yang satu. Jadi di dalam hadis Rasulullah menggambarkan seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh, satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Ketika yang lainnya sakit, kita pun merasa sakit. Kalau kita sakit gigi kan bukan hanya gigi yang sakit, kepala juga pusing, merasa pusing, tangan semuanya. Nah, demikian pula seorang muslim. Makanya ketika kita beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, termasuk kita berdoa pun ihdinas siratal mustaqim, itu menggunakan domir nahnu. Nahnu itu artinya kami, yang menunjukkan banyak. Artinya umat muslim adalah umat yang tidak boleh hidupnya individualis, mesti hidup secara berjamaah, berjamiah. Jadi seorang suami yang betul menjadi seorang qawam, pemimpin dalam rumah tangga, penanggung jawab dalam rumah tangga, dia harus mengajak istrinya juga ke surga dan mengajak anaknya ke surga, orang tuanya ke surga gitu. Termasuk ketika saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, mereka didolimi oleh Israel laknatullah, maka kita harus merasa tersakiti, mendoakan. Nah, ini di dalam surah Al-Fatihah prinsipnya adalah umat Islam itu adalah umat yang satu. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang antara yang lain dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Makanya kenapa ada prinsip ta'awanu alal birri wat taqwa, salinglah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini ada 9 prinsip ya yang ada di dalam Al-Fatihah, yang itu adalah prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya sahabat MK dan Kang Huda, surah Al-Fatihah itu adalah adab kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu adab ini dalam segala hal, baik itu kaitan ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Ketika kita adab dalam ibadah mahdoh, ibadah yang ada tata cara waktunya seperti sholat, dan ghair mahdoh seperti muamalah, itu diajarkan bagaimana kita beradab dengan Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah Allah mengajarkan kepada hambanya adab berinteraksi dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Fatihah terbagi kepada 2 bagian. Bagian yang pertama pujian kepada Allah, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adab kepada Allah, yaitu yang pertama adalah memuji Allah. Jadi adab kepada Allah itu adalah ketika kita berdoa harus memuji dulu. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah itulah yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Nah, bagian yang kedua baru berdoa, permohonan kepada Allah, yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti ada 2 adab. Yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua doa atau permohonan kepada Allah. Jadi sebelum kita berdoa, adabnya apa? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata uniknya kata ahli bahasa, jumlah huruf pujian dan jumlah huruf doa itu jumlahnya sama, ada 5 kan? Oh iya. Iya. Alhamdulillah, ya sok sahabat MK, coba kalau lihat ya penulisan alhamdulillah itu jumlah hurufnya 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Nah, 5 kan? Artinya pujian. P-U-J. Alif, lam, mim, dal, kan artinya pujian ya. Itu jumlah hurufnya 5. Alif, lam, 2, mim, H dulu ya. Iya. Mim, dal, 5.
Nah, kemudian jumlah huruf doa ihdina 5. Alif, Ha, dal, nun, alif. Iya. Nah, 5 tuh. Jadi ada 5. Jadi pujian 5 huruf, doa 5 huruf. jadi sama-sama 5. Masya Allah, ini bukan sebuah kebetulan ya Ustaz? Bukan sebuah kebetulan, jadi memang luar biasa. Dan itu jumlah hurufnya ganjil kan? Benar-benar. Allah itu suka kepada yang ganjil. Dengan demikian soal Fatihah mengajarkan kepada manusia cara berinteraksi dengan Allah harus apa? Yang pertama memuji Allah terlebih dahulu, memulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Yang kedua, kalau dalam hadis baru bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, baru kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Ini ada hadisnya. Inna du'a mauqufun bainas samai wal ardi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tidak akan naik darinya sesuatu pun hatta tusolliya ala nabika, sampai kalian bersolawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Al-Jami, Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-du'a kulluhu mahjubun, doa itu seluruhnya terhalang hatta yakuna awwaluhu sanaan 'ala Allah, sehingga kalau awalnya itu adalah pujian kepada Allah azza wa jalla wa sholatan 'ala nabi SAW, yang kedua salawat kepada Nabi SAW, summa yad'u yustajabu li du'aihi, kemudian baru berdoa pasti doanya diijabah. Jadi ada 3 adab dalam berdoa. Yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua berselawat kepada Rasulullah SAW, yang ketiga baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sesuai dengan urutan surah Al-Fatihah. Di dalam hadis Abu Daud nomor hadis 1314, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, fal yabda bitahmidillah, maka mulailah dengan memuji Allah. Misalkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah cukup tuh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu bisa ya. Atau kita memuji la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang pertama harus kita ucapkan ketika kita berdoa. Kemudian wasana alaihi, dan pal yabda, maka mulailah bitahmidillahi wasana alaihi, dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Sumal yusolli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi. Sumal yad'u ba'du bima sya'a, kemudian baru berdoa setelahnya dengan apapun yang dia kehendaki. Jadi surat Al-Fatihah itu mengajarkan salah satunya adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa itu adalah memuji Allah, sebagaimana soal Fatihah sebelum kita meminta ihdinas siratal mustaqim kan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditambah Rasulullah sumal yusolli ala nabi, kemudian bersolawat. Solawat yang paling sederhana kan sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, atau salawat yang biasa kita baca dalam at-tahiyat. Nah, baru setelah itu kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Maka doa yang paling pokok yang harus kita pinta adalah doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau di dalam setelah sholat itu kan ada ya doa yang Rasulullah sering contohkan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu yang harus ini kan 4 permohonan yang paling utama. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami memohon kepadamu, al huda, hidayah. Al-huda, wa tuqa, ketakwaan. Jadi hidayah, yang hidayah ini bisa jadi amal. Nah, amal itu namanya takwa kan. Jadi ada hidayah yang hanya sekedar jadi petunjuk, tidak jadi amal. Makanya harus dipinta ketakwa. Jadi ketakwaan itu adalah amaliyah dari hidayah yang kita yang kita doakan, kita pinta pada Allah. Ada orang yang dapat hidayah tapi tidak diamalkan, jadi hidayah tapi belum takwa gitu. Belum kepada tataran prakteknya ya, gitu ya. Takwa itu praktek, amalia. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa. Afafa itu artinya kecukupan. Bahkan yang terakhir ini yang selalu kita mohon, wal ghina, kekayaan. Nah, itu kenapa kekayaan, Ustaz? Iya kan, sesuai dengan permintaan kita. Kita ini ingin hidup itu kaya dunia, mati masuk surga. Wah, bener. Atau miskin dunia, mati ke neraka, yang mana kan? Wah, enggak kayaknya.
Jadi mendingan kaya ke surga atau miskin menderita berpenyakit ke neraka? Kaya ke surga. Iya ya. Makanya ada pilihan yang lebih baik ya. Doanya itu kenapa? Afaf dulu, cukup dulu. Karena yang penting itu bukan banyak, tapi cukup. Jumlahnya maksudnya. Ya cukup. Misalkan mau beli motor, uangnya cukup. Beli mobil cukup. Beli rumah cukup juga. Iya. Untuk sekolah anak cukup juga, untuk kelahiran istri cukup. Kalau punya hutang untuk bayar hutang cukup. Itu cukup, itu kan afaf, kecukupan gitu. Benar. Yang dipinta oleh kita itu kan bukan banyak, tapi cukup. Banyak juga kalau tidak cukup kan untuk apa? Iya betul. Misalkan Kang Huda punya uang 100 juta, mau beli mobil yang harganya 500 juta, cukup nggak? Ya kurang. Ya kurang kan, 100 juta teh banyak tapi kurang. Buat rumah kurang. Nah makanya minta kepada Allah afaf, itu kecukupan. Kalau gina artinya kekayaan hati. Kalau disebut kata gina itu laisal gina an kasratil adat walakinal gina nafsi. Yang dimaksud kaya itu bukan kaya harta kalau dalam Islam, walakinal gina nafsi, tapi yang dimaksud dengan kaya itu adalah kaya jiwanya. Hatinya. Maksudnya selalu merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan. Jadi dia itu selalu bersyukur, hatinya itu tidak pernah ngeluh ya Ustaz ya. Gak ngeluh. Nah, gina di situ maksudnya itu selalu aja merasa cukup. Alhamdulillah. Iya. Kita makan dengan gep kerupuk misalkan kalau dijabarin. Alhamdulillah. Dapat uang 1 juta, alhamdulillah. Selalu bersyukur, nggak pernah ngeluh. Dapat 500.000, alhamdulillah. Suatu saat dapat 10 juta, alhamdulillah. Suatu saat tidak dapat, alhamdulillah masih sehat. Orang sudah di rumah sakit, saya masih berjalan, alhamdulillah. Orang yang sakit, alhamdulillah ya Allah. Saya sakitnya, mudah-mudahan dengan sakit ini saya dosa-dosa saya jadi terampuni, berguguran dosa.